Indonesia Timur. Yes, dan sekarang kita sudah ada fishball. Oh, untung. Partner saya sekarang modern, dia bisa bilang ini fishball. Bukan toples. Yes, kalau yang lain apa? Mana? Nanol, ini apa namanya? Toples. Bos, kemudian pun toples pasar gitu. Toples. Di dalam toples fishball ini ada nama-nama mereka yang malam hari ini akan memberikan kisah-kisah, membagikan sesuatu yang akan membuat kita mungkin menemukan makna kehidupan. Ya. Apalagi kalau bukan kisah inspiratif. Silakan, Cantika, siapa nggak yang pertama kali berhak untuk Yes. Tuhan, tolong saya. Ini yang tadi minta pertama nih. Siapa? Abdur. Ya, selamat malam teman-teman semua yang ada di studio dan teman-teman yang ada di sini juga. Terima kasih banyak atas kesempatan yang luar biasa ini ya. Jadi begini teman-teman, saya ada satu cerita nih. Suatu hari ini, Reynold dengan Obi. Ada orang nama Reynold dan Obi. Jadi mereka berdua nih habis pesta. Mereka habis pesta sampai tengah malam. Mereka ikut pesta sampai tengah malam, sampai hampir mau pagi nih. Sudah sekitar ya jam 2, jam 3 begitu. Akhirnya mau tidak mau mereka harus pulang kan. Kemudian mereka pulang, pesta sudah selesai mereka pulang. Nah cuman mereka nih antara pesta dengan rumahnya itu jauh. Jadi rumah mereka ini jauh. Nah keadaan juga sudah malam, kemudian desa mereka juga belum ada listrik pada waktu itu. Akhirnya mereka berdua nih sama-sama penakut begitu, kayak kita mau pulang tapi gelap dan jalan jauh nih, bagaimana nih? Terus Obi kasih usul, kita ikut jalan potong saja Reynold, bagaimana? Akhirnya mereka bilang, kita ikut jalan potong boleh tapi jalan potong itu kan lewat kuburan begitu. Mereka berdua juga takut. Tapi mau tidak mau, daripada jauh, mendingan mereka lewat jalan potong. Akhirnya mereka berdua lewat jalan potong ini, lewat kuburan nih. Mereka berdua pelan-pelan, Obi dan Reynold nih. Reynold di depan, Obi di belakang. Kemudian mereka jalan pelan-pelan. Ketika di tengah kuburan begini, mereka dengar suara. Ada orang ketok-ketok batu. Tak. Wah, Reynold dan Obi langsung takut. Mereka harus kencing di celana nih. Aduh Tuhan, ini suara hantu nih pasti. Begitu mereka mau lari, mereka lihat di belakang, ada bapak-bapak sedang pahat-pahat batu nih. Bapak-bapak ada pahat-pahat batu. Kemudian mereka berdua langsung, oh ternyata manusia. Langsung mereka tanya, om kenapa kok pahat-pahat batu malam-malam? Tidak deh, ini warga nih bodoh-bodoh nih, mereka bikin saya nama salah nih. Bapak, mending masuk dalam sini saja. Kalian paham tidak sih? Kalian paham tidak sih? Muhammad senang mau mati. Sungguh Kediaman di mana-mana. Semua orang diam. Itu lucu loh. Tidak lucu. Sungguh sangat. Itu lucu. Buang-buang waktu. Tidak ada yang ketawa. Nona Sheila itu lucu tidak? Bukan begitu. Wow, luar biasa. Bukan begitu cara ceritanya. Mereka ketakutan lewat di kuburan terus dengar banyak tuk. Mereka ini setan. Pas mereka lihat, bapak-bapak ternyata. Mereka emosi. Baik, bapak, bikin orang takut saja kau ini. Kau bikin apa malam-malam di sini? Iya, ini saya punya anak, tulis saya punya nama salah. Begitu dia punya cerita. Sama saja tetap tidak lucu. Kan masa tidak lucu sama menjelaskan ceritanya. Oh iya, betul. Iya betul. Abdur yang tidak lucu. Saya bahagia sekali Tuhan. Langsung mama. Sini saya ambil. Mama tuh habis. Langsung mama. Dia bukanya begini sudah. Tak. Hening. Langsung. Kau tahu kenapa ini? Kenapa? Karena ada cerita di kuburan. Tidak ada yang mau mendengarkan. Jangan kalian takut hantu ya? Tidak. Tidak apa-apa. lucu. Terima kasih banyak teman-teman. Tidak apa-apa. Langsung mama. Sabar dulu. Bagaimana Cantika, hebat sekali kan kisah inspirasi. Karena itu adalah kisah inspirasi. Abdur, dia tidak melakukan kelucuan karena dia hanya ingin membagikan inspirasi. Abdur, Anda Sangat hebat saya ya. komitmen sekali Anda. Terima kasih banyak. Anda sampai. Tolong yang lain tiru Abdur ya. Saya akan tiru.
Yang kedua, Kakak Ferdi. Ferdi. Aduh, beban nih. Lama-lama beban tambah berat nih di sini. nih. Oke dia, jadi ada anak satu nih kebetulan. Dia sebenarnya baik-baik aja anak ini. Penakut lah di kampungnya nih anak ini nggak terlalu berani juga. Dia penakut sebenarnya. Tapi satu hari dia ketangkap polisi. Itu pun gara-gara ikut nimbrung, ikut rame-rame. Ada orang baju dia terus dia ditangkap polisi. Dia masuk penjara. Begitu mau keluar penjara, dia rasa kayak, aduh nih anak-anak nih harus takut sama saya nih. Akhirnya dia bikin tato. Dia bikin tato bulat kecil aja segini. Ya lumayan lah. Besar segini terus di pinggir-pinggir merah-merah. Supaya orang takut tuh tato. Begitu dia keluar penjara dia pulang dia punya gang. Orang-orang tanya, wih suka luar ya? Orang Manado tuh putih kan. Terus dibuka baju. Wih tato baru ya? Tato apa tuh? Matahari! Dia bilang, wih. Orang bilang, boleh juga. Terus dia jalan lagi. Baku dapat yang tante satu juga. Wih, suka luar kan? Wih, tato baru dah. Tato apa tuh? Matahari! Dia bilang, wih sudah. Supaya orang-orang takut tuh. Takut. Semangat. Jalan lagi, jalan. Wih kaget begini pertigaan polisi. Satu mobil patroli. Pas di muka mobil nih, di depan mobil nih. Komandan yang tangkap dia nginjak-injak dia penjara nih. Komandan langsung, wih suka luar ngana. Wih bagus. Terus dia langsung kaget kan, dia langsung. Buka dada. Tadi kita lihat ada tato ngana. Nyanda komandan. Buka. Dia buka pelan-pelan. Wih tato baru. Sedap. Tato apa itu? Nyanda komandan. Tato apa? Kue piak komandan. Terus lanjut ya. Kue piak komandan. Ki apa merah DP ujung-ujung? Terlalu banyak mentega komandan. Kenapa kue piak jadi? Kakak, tadi kan kakak tahu ada dua. Yang pertama kue piak, di situ mentega kebanyakan. Kasih satu buat Abdur kak. Tolong. Penonton tahu kan kalau itu hantu maksudnya loh. Mamat ini belum rasa lu. Saya sudah rasa kemarin. Oh iya. Tolong. Anda itu kan ini segmen kelas cerita inspirasi. Kenapa Anda bercerita lucu? Kenapa Anda bercerita lucu? Nggak tahu. Tolong Lucu terus ya. inspirasinya, sisi. Sisi inspirasinya dong yang dikedepankan. Anda masih saja mau melucu, mentang-mentang Anda funny ya. Nah, Selanjutnya, Obi. Obi. Nah Obi, kau cerita sudah? Cerita sudah. Aduh, cek. Ini mic tidak bunyi kah? Pasti lucu Oh nih. bunyi. Bang, jangan kasih beban, Bang. Lucu sekali. Jadi, selamat malam rakat-rakat di rumah dan teman-teman semua di studio. Boleh tepuk tangan buat kita semua. Saya senang sekali ada di sini, tapi sangat terbeban. Aduh, doakan saya ya, semoga lolos. Jadi saya punya cerita begini. Di kampung saya itu ada satu macet begitu. Dia jual sayur pagi-pagi di pasar begitu. Dia jual sayur kangkung pagi-pagi di pasar, terus datang itu satu pace. Ini pace dia pun nama Balotelli begitu. Iya. Pace dari Italia. Pace dia pun nama Balotelli, dia mau beli kangkung, toh sayur kangkung. Dia datang, dia tanya, Mace, ini sayur kangkung dia, satu ikat dia harga berapa? Mace bilang sayur kangkung satu ikat dia harga 10.000. Pace dia bilang, Mace ini kok mahal sekali. Tadi pagi saya dengar di radio, sayur kangkung satu ikat 5.000. Ini Mace langsung dia marah sekali, dia bilang, kalau begitu kau pergi beli di radio saja. Sekian saya, terima kasih. Saya sudah teriak-teriak, kalian hening. Tapi inspirasi tuh. Mae, lucu agak lumayan. Lucu pas teriak. Lebih lucu daripada pat-pat batu tadi. Itu kan Anda. Oh, pat-pat batu saya. Saya hampir lupa dari cerita saya kalau tidak lucu. Saya selalu lucu loh padahal. Yudit. Kak Yudit.
Sebenarnya tadi saya mau cerita, itu tadi Kakak Ferdi pun cerita, cuma saya bingung lagi dia sudah cerita duluan lagi. Sekarang mulai ada perebutan cerita Iya. Sudah cerita Pak Oke, tadi. jadi jadi harus secara cepat nih mikir cerita. Jadi ada pace satu nih dia tinggal di Pegunungan Jayawijaya. Jadi rumah itu kan agak tidak terlalu banyak ya, rumah tuh dikit aja dan jaraknya tuh agak berjauhan. Jadi dia lagi duduk malam-malam gitu, duduk santai-santai lihat-lihat bintang itu, tiba-tiba dia dengar dari suara tuh kejauhan ada yang kayak 12. Terus dia mulai, siapa ini? 12. Ih, kok kayak ada orang? Dia mulai tutup pintu, dia jalan cari. 12. Dia jalan, hutan-hutan tuh lewat. Begitu ketemu satu rumah dia. Oh ini nih rumah ini nih. Karena suara makin kenceng. 12. Dia datang. Pas di depan pintu, dia dengar 12. Oh ini rumah ini nih. Dia pelan-pelan duduk, dia ngintip dari lubang kunci pintu kan. 12. Pas dia ngintip, ada yang sodok matanya dari dalam. Tuh, baru di dalam nyanyi 13. Sungguh cerita Anda itu mengandung kesadisan ya. Makanya tapi itu adalah cerita yang paling inspiratif. Ketika Anda mendengar sesuatu tidak usah terlalu kepo ya. Jangan kepo dengan urusan orang. Anda lihat 12 apa ini ya? Cari. Aduh. 13. Berarti sudah ada 12 korban sebelumnya ya. Tepuk tangan sekali lagi untuk bintang tamu kita yang sudah hadir. Boleh mari gabung ke sini. Terima kasih buat teman-teman Homen juga. Terima kasih. Terima kasih banyak buat Kakak Yuri dan Kakak Ferdi. Silakan kembali dulu ke sebelah sana. Ya, kita sudah hampir sampai di penghujung acara. Terima kasih untuk Nona Sela. Dan juga Anjani. Hadir di sini. Terima kasih untuk semua pengisi acara kita. Mamat Al-Katiri, kemudian ada Obi, ada Reno. Terima kasih juga untuk Cantika. Ya, terima kasih banyak untuk Hitam Manis Band. Terima kasih banyak juga untuk penonton yang sudah hadir di studio. Kita akan kembali lagi, penonton di rumah juga. Jangan lupa saksikan terus kami di WT Waktu Indonesia.